Assalamualaikum Mahi TV. Oke, kita sekarang akan menginterview salah seorang pendaki. Di sini ya sudah ada seorang pendaki nih. Kang, boleh tahu siapa namanya Kang? Ya, saya Afif Dari mana nih Kang? dari Bandung. Bandung. Oh, dari sudah ini naik ke atas. Tadi alhamdulillah pemandangan di Curug Cibarubui sama Curug Pandawa. Oh iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih tujuannya apa sih datang ke sini Kang? Kalau kata orang-orang sih healing gitu. Healing. Oh, kan banyak nih marak yang membicarakan tentang healing. Nah, healing itu apa sih Kang? Healing itu ini unik ya. Saya juga sebenarnya sempat mencermati itu istilah healing itu, karena banyak orang memaknai healing itu kan kayak jalan-jalan gitu ya. Ternyata bukan. Oh, jadi ya. apa itu Kang? Maknanya jadi begini, kalau bahasa saya itu di mana seseorang itu ingin keluar dari kondisi tertekan dia Iya. ya, yang melibatkan hanya pada dirinya atas dasar permasalahan batinnya dia. Masalah healing ini kan memang anak muda sekarang yang menggaungkan ya, banyak membicarakan karena berkaitan dengan kesehatan mental atau mental health itu. Ini luar biasanya ya, karena memang kepedulian terhadap kesehatan mental. Akhirnya kan di latar belakangnya banyak juga itu yang namanya penyakit mental illness itu. Gimana caranya? Orang akhirnya menyebutnya sebagai self healing gitu. Ya, sebagai obat dari kalau misalkan ada penyakit mentalnya dia, iya, tekanan batinnya gitu istilahnya. Ini menarik ya. Menurut saya tuh justru jangan dianggap remeh. Karena dulu saya sempat pernah baca ada data tahun 2010 itu yang menjelaskan kalau misalkan masyarakat Indonesia sebanyak 94% itu pernah mengalami depresi ringan dan berat. Wah, mengejutkan sekali ya. Itu angkanya besar loh ya. Iya. Ya mungkin ini juga bagian dari salah satunya. Pernah mengalami depresi kan? Ya pernah sih. Iya. Pernah ya. Jadi masalah psikologis ini kan jangan dianggap remeh gitu ya. Bisa jadi orang yang tidak menemukan jalan keluar justru malah menyelesaikannya dengan jalan yang buruk, merusak diri, bahkan bisa sampai bunuh diri gitu. Jadi kalau misalkan sudah merasakan istilahnya gangguan ketidakstabilan emosi, gelisah, stres dan sebagainya, begitulah istilahnya ya. Mungkin anak muda zaman sekarang lebih konsen memperhatikan itu, tapi nggak tahu juga gitu ya. Kenapa kok jadi istilah healing ini, self healing itu jadi banyak pembicaraan. Tapi jadi seperti itu gitu. Giliran healing yuk, oh jalan-jalan gitu, jalan-jalan. Tapi sebenarnya kan jalan-jalan ternyata itu bukan opsi self healing saja satu-satunya. Ada juga orang biasanya self healing kayak main game, itu nonton film, bahkan shopping pun juga ada yang anggap itu self healing gitu ya. Kalau saya sih enggak. Banyak shopping, makin stres. Jadi self healing juga ada yang bisa dilakukan nantinya itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif gitu ya? Iya, tergantung bagaimana menyalurkannya. Setidaknya kita menyadarilah bahwa seseorang kalau misalkan sudah memposisikan, kemudian bagaimana cara mengobatinya itu mudah. Cuma kan banyak orang akhirnya memisahkan nih antara misalkan problem emosional dengan problem spiritual. Karena bisa jadi justru orang bisa mengobati problem emosionalnya atas dasar aspek spiritualnya dia gitu. Kalau misalkan disatukan, insya Allah istilahnya problem-problem seperti itu, masalah mental itu bisa teratasi gitu. Selama kita bisa menunjukkan bahwa generasi muda sekarang kan istilahnya banyak yang ini ya terdorong ingin merasa bahagia gitu ya. Akhirnya dengan adanya healing itu, hormon kebahagiaannya itu meningkat. Kemudian dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Artinya memang anak muda zaman sekarang itu melakukan hal-hal seperti itu sebagai solusi dalam self healing. Tapi apakah benar itu cara yang tepat dalam menyalurkan penyembuhan mental dia? Itu kan jadi pertanyaan juga. Karena bisa jadi satu masalah mental dia sudah teratasi, masalah yang lain muncul. Begitu kan? Wajar saja sih sebenarnya anak muda zaman sekarang tuh. Zaman dulu perasaan masalah kesehatan mental tidak tahu diperhatikan, tapi zaman sekarang kenapa? Soalnya lingkungan itu yang kemudian menuntut, seolah-olah kayak kita tuh anak muda, mungkin Kang Rido juga merasakan seolah-olah semua itu dituntut untuk sempurna. Benar nggak? Iya. Ya.
Jadi segala hal itu harus dilakukan, aktivitasnya serba bahagia, target harus tercapai, kemudian kualitasnya harus bagus dan sebagainya. Semuanya harus dituntut sempurna. Akhirnya kemudian ada yang namanya istilahnya itu FOMO, itu fear of missing out. Jadi ngerasa ketinggalan gitu ya. Apalagi sekarang juga ada yang munculan budaya flexing itu. Jadi budaya anak muda yang banyak memamerkan harta gitu ya. Ya itu mungkin gara-gara tuntutan itu sehingga orang merasa bahwa dirinya harus sempurna, tapi karena tidak mampu memenuhi unsur itu, kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan. Akhirnya masalah mental lah yang kemudian berujung pada suatu penyakit gitu. Nah, berkaitan dengan self healing itu sendiri, kalau dalam Islam itu seperti apa sih pandangannya tentang self healing gitu? Ya, bagaimana ya? Karena sebenarnya ya Islam sendiri juga kalau kita meyakini sebagai seorang muslim pasti menjadi obat lah. Ibaratkan penyakit itu ada sakit, ada obat, ada sehat. Al-Quran saja yang Allah turunkan, yang turunkan sebagai asyifa, sebagai obat, itu juga salah satu opsi yang sebenarnya bisa dilakukan, opsi self healing itu gitu loh. Ya Al-Quran kan mengajarkan banyak hal di dalamnya, tidak hanya Al-Quran, dari Al-Quran itu dijabarkan terhadap konsep Islam. Makanya jadi misalkan begini, satu misalkan Islam itu mengajarkan konsep ikhlas dalam beramal, betul nggak? Ya, betul. Betul kan? Iya. Iya. Jadi seseorang itu kalau misalkan sudah melakukan suatu aktivitas kemudian dandasi dengan keikhlasan, insya Allah itu jadi aktivitas yang membahagiakan buat diri dia. Tidak ada itu kemudian perasaan bergejolak dalam hatinya. Kalau misalkan ikhlas, apalagi ikhlas itu salah satu syarat agar amal itu diterima. Selain syarat yang kedua yakni caranya harus benar kan. Dan ikhlas itu yang menunjukkan sebenarnya apa yang kita dapatkan terhadap apa yang sudah kita niatkan kan. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi menentukan juga kualitas amal itu dari niat ikhlas kita. Atau yang kedua misalkan Islam mengajarkan yang namanya sabar dalam menghadapi musibah. Nah ini biasanya orang kan suka stres, gelisah itu gara-gara banyak musibah tapi nggak pernah teratasi. Tapi kan bagaimana Islam mengatasi musibah itu? Oke, satu sisi kita percaya bahwa musibah atau ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau saya itu membagikan itu menjadi dua kategori. Pertama, kalau misalkan musibah itu datangnya dari Allah, maka kita harus bersabar. Sebab Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wat thamarot," gitu kan. Allah itu memang sengaja menguji kita gitu. Allah sengaja menguji kita dengan ketakutan gitu ya, kelaparan gitu ya dan sebagainya. Tapi kan di ayat itu dilanjutkan wabasyiris sabirin. Jadi menghadapinya dengan apa? Dengan sabar. Karena berbahagialah orang-orang yang sabar gitu. Insya Allah itu bagian dari cara kita menghadapi masalah insya Allah. Tapi kalau masalah itu datangnya memang dari Allah untuk kesabaran kita. Tapi bisa jadi loh ada dua masalah. Yang kedua ini masalah yang memang datang dari Allah karena diri kita gitu. Dari penyebabnya diri kita. Maka kalau misalkan termasuk kategori masalah yang kedua, berarti bukan hanya bersabar, nggak cukup bersabar, harus bertobat. Karena Allah berfirman, "Ma asobaka min hasanatin faminallah." Kalau misalkan kalian mendapatkan nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Tapi kalau kalian dapat kesulitan, kesusahan, itu karena dirimu sendiri. Berarti kan kita itu diuji oleh Allah karena memang ada kesalahan pada diri kita. Maka langkahnya yang dilakukan adalah dengan bertaubat gitu, introspeksi diri gitu. Itu yang kedua. Atau misalkan yang ketiga, Islam kan punya konsep kita itu harus bertawakal dalam berharap. Sehingga gini, ketika kita menargetkan sesuatu kemudian tidak tercapai, kita tidak berputus asa. Karena Islam itu mengajarkan kita itu selalu bertawakal pada Allah, Zat yang maha pemberi dan juga maha mengabulkan harapan. Jadi apapun yang sudah dilakukan tidak tercapai bukan berarti sebuah kegagalan, tapi pelajaran. Nah orang yang dia itu merasa gelisah, stres dan sebagainya, mungkin karena itu tuntutan-tuntutan semuanya harus merasa sempurna, bahagia dan sebagainya gitu ya. Padahal kan diajarkan gitu bahwa kesulitan apapun itu insya Allah pasti akan berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Diulang dua kali kan, menunjukkan bahwa Allah itu memberikan kemudahan. Pasti memberikan kemudahan kalau kalian sedang menghadapi kesulitan. Bahkan sebagian ahli tafsir itu menjelaskan kata yusronnya itu, pertolongan Allah itu dibedakan antara ayat 1 dan ayat 2. Allah berarti memberikan pertolongannya double dengan pertolongan yang berbeda. Dan dijelaskan dua kali juga bisa kita tangkap sebenarnya
Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa kalaupun memang selesai satu masalah, Allah berikan kemudahan bukan berarti masalah itu tidak akan datang kembali. Mungkin kesulitan akan datang kembali gitu loh. Jadi haruslah dihadapi dan harus diyakini bahwa kelak dengan kesulitan itu Allah akan memberikan kemudahan gitu buat kita. Dan insya Allah dengan mendalami prinsip seperti itu, kita tidak akan merasa berputus asa. Putus asa itu kan salah satu juga bagian dari problem mental, khususnya seorang muslim. Jadi makanya Al-Quran itu bisa menjawab loh ya, masalah kesehatan mental ini. Bukan cuma itu kan, Al-Quran menyebut membahas seputar larangan hasad, iri, dengki, dan ria juga bisa jadi termasuk masalah hati gitu ya. Gibah juga bisa jadi masalah hati gitu. Apalagi itu ya banyak. Hah? Ya yang gibah itu Ya. banyak sekali. Itu kan sombong, marah juga diatur dalam Islam gitu ya. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Artinya semua itu terjawab sampai pada aspek hanya Islam yang mengatur, yakni larangan cinta dunia. Sepertinya hanya Islam. Dan yang kedua, konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah keunikan Islam yang sempurna untuk diaplikasikan pada kehidupan kita. Dan insya Allah itu memberikan jawaban atas kesehatan mental yang banyak orang bicarakan saat ini, khususnya kaum muda saat ini. Penutupnya ini kayaknya kelamaan deh Boleh. wawancaranya. ya buat teman-teman semuanya, ya masalah ini insya Allah kalau misalkan dihadapi dengan ketakwaan pada Allah, tawakal, itu jawaban yang terbaik untuk mencari self healing gitu ya. Iya kan? Allah pernah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28 itu, tatmainnul qulub bizikrillah gitu. Hati itu akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Insya Allah itu bagian dari self healing kita. Tapi bukan menjadi masalah juga kalau misalkan mau naik gunung. Ya nggak apa-apa itu ya. Ya Boleh, tetap boleh, tapi jangan melupakan Allah di setiap langkah. Ya Allah alam bisawab. Ya, Masya Allah ya, begitu banyak penjelasannya yang sangat bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih ya Kang Apip atas kasih. penjelasannya. Ya. Aduh. Oke, sahabat Mahi TV, itulah perbincangan kita dengan Kang Apip mengenai self healing gitu. Nah, jadi dalam Islam itu sendiri diatur mengenai self healing itu sendiri, mungkin beda bahasanya gitu. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.